pemirsa, ketemu lagi di Generasi Mecin. Masih bersama saya Patra Gumala yang lagi ngos-ngosan karena hari ini saya telat janjian sama narasumber. Saya udah ada di Yellow Hotel Manggarai nih, mau janjian sama narasumber di Peron Cafe, katanya sih di lantai 9. Waduh, terlambat nih. Hari ini harus nonton, soalnya kita mau ngomongin kesiapan Indonesia menghadapi revolusi industri 4.0. Kebetulan bintang tamunya, narasumbernya hari ini ada dari tim TKN dan dari BPN. Mau nanya, apakah kedua capres kita siap dengan visi misinya menghadapi industri 4.0? Soalnya belum kedengeran. Dan yang paling penting juga, setiap revolusi industri itu akan memakan korban. Dari revolusi industri yang pertama, kedua, ketiga, selalu ada pergantian orang-orang dari tenaga kerja yang akhirnya meningkatkan jumlah pengangguran. Nah, udah siap belum Indonesia nih? Makanya nonton Generasi Mecin hari ini ya. Dah, saya mau ke lantai 9 nih. Lambat. Aduh, Mas, lantai 9 Peron Cafe ya? Betul, Pak. Peron Cafe. Ini liftnya di mana nih? Juga sebelah sini, Pak. Sebelah kanan. Sini ya? Ya. Oke. Ya. Nonton Generasi Mecin ya. Assalamualaikum. Mohon maaf nih bapak-bapak, saya terlambat nih. Mohon maaf ya bapak. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Udah pesan minum. Jadi nggak enak nih saya datang terlambat nih. Kok cuma aku aja nih? Ini baru satu nih. Aduh gimana sih? Pesan Pak, pesan. Mau pesan apa? Mana nih? Minum silakan. Iya. Ini kita lagi ada di Peron Cafe di Yellow Hotel Manggarai. Mantap. Gimana? Kayaknya nggak enak ngobrol di sini, punggung-punggungan nih kayak musuhan. Kita ngobrol di sana gimana? Ayo. Mas Andi? Kita ngikut. Ikut ya? Oke. Mas Indra, kita ngobrol di sana. Let's go. Nah, ini lebih enak nih. Di belakang mural. Oh, silakan. Tamu dulu, silakan duduk. Terima kasih. Mas, minumnya Mas. Yang paling enak di sini keluarin aja semuanya. Gimana Mas? Aku dulu Mas. Di situ Mas, saya di sini. Oke. Iya. Halo pemirsa Generasi Mecin, kali ini saya nongkrong-nongkrong sama seperti biasa. Ada dari tim TKN, tim BPN, dan juga seorang pengawat pendidikan. Ada Mas Arwani. Ya. Dari TKN ya, Mas ya? Ya. Siap. Dan ada Mas Andi Wijaya dari BPN. Betul. Dan ada pengamat pendidikan juga, ada Mas Indra. Halo. Mas Indra, ini kita mau ngomongin topik pendidikan. Ya. Sedikit menyinggung sebelum saya tanya ke TKN dan BPN nih. Ya. Sejauh ini selama masa Pilpres sudah cukup mewakili belum visi misi dari kedua calon? Kaget saya. Oh, mesen? Iya. Oh, ya udah. Menunya ya, Pak ya? Ya. Ini menu dari Peron, tapi saya mau rekomendasi salah satu Apa? makanan favoritnya Peron. Ya. Itu adalah The Dream Hot Dog. Waduh. Itu salah satu favorit dan ciri khas dari Peron. Oh, ya udah. Sama minuman yang paling favorit dari Peron ya. Ya. Yellow Punch. Yellow Punch. Iya. Tapi kalau mau dilihat lagi silakan ya, Pak ya. Boleh, nanti saya pesan, saya panggil Masnya ya. Siapa? Oke, siap. Sampai lupa tadi nanya di mana. Oh iya, topik pendidikan. Ya. Ini kita Pilpres tinggal kurang dari 40 hari lagi nih. Sejauh ini gimana Mas Indra? Apakah sudah ada visi misi dari kedua capres yang bisa mengayomi dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini dari pendidikan ya, basic pendidikan ya? Kalau saya sebagai pemerhati pendidikan memang sangat menyayangkan kalau melihat kedua capres ini tidak punya program atau belum punya program yang betul-betul bisa mengangkat mutu pendidikan Indonesia. Karena nggak tahu kenapa orang itu jarang sekali mau menyentuh urusan pendidikan ya. Padahal pendidikan kita itu sekarang di posisi yang boleh dibilang salah satu yang terendah di seluruh dunia. Nilai PISA kita paling rendah. Bahkan ada satu kajian yang paling baru nih dari Cambridge tahun lalu 2018 yang mengatakan anak Indonesia itu siap menghadapi abad 21 di abad 31. Waduh, telah 100 tahun dong. Lamannya Kemdikbud saja itu menunjukkan betapa rendahnya kemampuan baca tulis hitung anak-anak Indonesia. Nilai ujian nasional tiap tahun turun terus, tapi anggaran naik terus kan begitu. Tapi ini tidak pernah dievaluasi kan begitu, dan tidak ada satupun visi misi kedua capres ini yang mengangkat kondisi itu. Karena kalau jujur, semua permasalahan bangsa kita ini hulunya itu pendidikan. Usaha yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebetulnya cukup baik kan begitu usahanya. Tapi kalau kita bicara statistik itu contoh aja angka partisipasi murni siswa kita dari SD sampai SMA SMK
itu selama 4 tahun kepemimpinan beliau itu bisa dilihat datanya di BPS itu naiknya nggak sampai 1%. Ini partisipasi murni dalam bidang apa nih? Artinya akses anak mau sekolah. Oh, oke. Gitu kan, kita ada BOS, ada program Indonesia Pintar, artinya anggaran transfer daerah, bangun ruang sekolah, ruang kelas, bangun sekolah terus kan ada nih kan gitu. Tapi ternyata dari SD sampai SMA atau SMK angka partisipasi murni selama 4 tahun kurang dari 1% naiknya. Oke. Gitu, itu yang pertama. Kalau di perguruan tinggi malah turun. Oke. Angka, jadi anak yang kuliah sekarang dibanding sebelum eranya Pak Jokowi itu malah turun 1,2%. Oke, dari tim TKI nih saya mau nanya nih. Ada masukan nih, Mas. Bagaimana proses 4 tahun kepemimpinan Pak Jokowi dengan segala macam kekurangannya tadi. Dan menghadapi revolusi industri 4.0 yang sangat sedikit sekali sebenarnya dibahas dalam debat kemarin juga ya. Ya, tadi disampaikan memang kalau kita lihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi selama 4 tahun ini sudah on the track ya. Mulai dari kartu Indonesia Pintar, lalu juga kalau kita lihat peningkatan anggaran untuk pendidikan LPDP ya, lembaga pengelola untuk beasiswa pendidikan, beasiswa itu juga ditingkatkan secara cukup signifikan. Inilah memang program-program seperti ini memang patut untuk dilanjutkan. Harus dilanjutkan, ya tentu dengan adanya perbaikan pengawasan, lalu juga kita lihat misalnya udah merata belum ya pelaksanaannya, sudah semua bisa dilaksanakan dengan baik belum? Dari BPN mungkin ada solusi yang mungkin belum keluar karena mungkin ya masih ada sedikit waktu yang sosialisasi visi misi membahas soal visi misi di bidang revolusi industri 4.0. Kalau masih belum paham revolusi industri 4.0 ya kurang lebih bahasa gampangnya yang online itulah. Habis itu kita minum dulu ya, kita pesan minum dulu, break dulu ya, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.